Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema menikah cepat atau menikah tepat. Masya Allah. Perlu digarisbawahi kalau tepat itu bukan berarti lama nunggu tua dulu ya Bu. Tapi nunggu kita mentali siap terus juga secara finansial siap. Baik kita akan lanjutkan tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai POV mau ketemu calon mertua. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ya Allah, saking deg-degannya jadinya keserimpet itu lidahnya. Aduh ya Allah ada-ada. Terus namanya siapa tadi Ustaz? Samsudin nama gue dong. Saya nahan ketawa dari tadi. Ya Allah, baik saja, Masya Allah ada-ada aja. Kita kalau belajar gitu ya dari tayangan tadi terus mengenai tema kita juga masih berkaitan. Namanya orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, benar nggak Bu? Pasti. Masalah jodoh, masalah pekerjaan. Nah tapi banyak anak-anak juga yang menjadi apa ya, punya pressure gitu ya. Aduh tekanannya jadi berat banget karena orang tuanya itu punya kriteria yang tinggi banget. Nah sebenarnya salah gak sih kalau misalnya orang tua pengen anaknya itu dapatnya speknya misalnya ke kerjaannya udah mapan dan segala macam, punya ini, punya mobil, punya rumah gitu ya. Kan itu demi kebaikan anaknya. Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Kusat Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Berarti menikahkan anak itu, menikahkan para lajang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ada pahalanya. Mesti ada pahala, ada kebaikannya. Berarti orang tua yang menikahkan anaknya, berusaha mencarikan jodoh untuk anaknya, memperbaiki anaknya supaya ada yang melamarnya. Maka ini pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanyakan tadi orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya, betul nggak Bu? Betul. Tapi yang terbaik menurut siapa ya kira-kira? Bisa jadi terbaiknya menurut nafsu. Kenapa? Karena pandangannya pandangan ekonomi. Yang dilihat pertama kalau dikubur nanti, apa yang dipertanyakan dikubur nanti pertama? Sholat. Lalu kenapa giliran mencari jodoh yang pertama ditanyakan mobilnya apa? Harusnya yang pertama ditanyakan juga bagaimana sholatnya. Bagaimana dia hubungannya dengan masjid. Bagaimana hubungan dia dengan musola. Supaya apa? Supaya sama pertanyaan dikubur. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan mobilnya apa. Oh, betul, ini kadang suka lupa nih. Kadang-kala kriteria dari orang tua itu karena dirinya dulu tidak dapat yang begitu. Betul. Refleksi dirinya ya. Tapi dilimpahin ke anaknya, jadi anaknya beban. Masya Allah. Siap. Baik, terima kasih Guruku Sama-sama. Sajam. Baik jamaah, boleh tepuk tangannya dulu dong biar kita makin semangat. Nah karena kelihatannya ini masih ada sesuatu unek-unek. Saya akan kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik Ibu, boleh yang mau curhat angkat tangannya lagi Bu. Ayo, jauh-jauh Ibu dari Bangka Belitung, dari Banten, masa nggak curhat Ibu? Oke, baik. Ibu, tadi Ibu angkat tangan ya. Tadi yang paling tinggi ini nih saya lihat nih. Soalnya tangannya tadi semangat banget. Tapi mirip soalnya. Ayo Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami Ibu. Nah di sini aja stop. Ya. Oh. Ibu di sini Ibu mau kemana? Sini Ibu. Saya kan di sini Ibu. Ibu boleh perkenalan dulu Ibu. Namanya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
Iya tenang ya. Ibu lucu banget sih, gemoy deh. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Mariani. Ibu Mariani. Saya dari Majelis Talim Cahaya Ilahi Tanjung Pandan Belitung, Masya Allah. Babel. Bangka Belitung, tepuk Bangka tangan dulu buat Bangka Belitung. Belitung. Baik Ibu. Silakan. Ibu mau curhat tuh kok. Curhat lah. Saya mau Silakan Ibu, curhat. tenang Ibu. Saya ada kakak sepupu saya yang Kakak sepupu. iya yang telah meninggal anaknya. Innalillahi wa Umurnya inna ilaihi 27 tahun. Yang laki-laki. Terus ditimpa lagi dengan mantunya. Tidak melihat. Oh. Dibawa ke mantunya. Jakarta berobat. Tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Sekarang dia sudah tak nyambung ngomongnya. Oh baik. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Apa salahnya ini? Apa salahnya? Baik, baik. Baik Ustadz Maulana dulu silakan. Gini, sini Bu, sini. Buat orang-orang yang ditimpa ujian, yakinlah ini ujian merupakan bahagian daripada keimanan. Apakah dia kuat imannya atau tidak? Kan hidup ini sebentar doang. Insya Allah jalani hidup ini dengan ada. Makanya ada 4 ujian kesabaran itu ditingkatkan. Yang pertama lawan dengan reaksi tubuh. Reaksi tubuh itu dengan cara apa? Mungkin bagaimana emosinya, perjuangannya, itu sebenarnya. Karena Allah mau melihat proses. Kemudian bentuk kesabarannya. Sabar. Setelah itu naik lagi. Ridho menerima ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, disinilah mencari hikmah di balik ujian itu. Ya Bu ya? Iya, Ibu berikan kesabaran. Nanti tingkatkan. Jadi bantu dengan usaha, bantu dengan kesabaran, tanamkan dengan keridhaan dan ambil hikmah di balik setiap ujian. Ya, Bu? Masya Allah. Baik. Habib Usma mau menambahkan nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum. Ma asoba min musibatin illa biznillah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ingat bahwasanya musibah itu datangnya dari ulah diri kita sendiri sebetulnya. Ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita bertobat minta ampunan kepada Allah. Ketika seorang manusia, dia diuji mungkin dengan tangannya, mungkin dengan kakinya, mungkin dengan matanya, atau apapun daripada tubuhnya ini, maka niscaya dia tidak dihisap. Jadi baik, kalau misalkan baik. dia diuji dengan matanya nggak dihisap. Iya betul. Jadi intinya apa? Dia tidak melihat keburukan lagi. Maka orang keluarganya atau sekelilingnya kembalilah menyerahkan diri kepada Allah. Tadi Ustaz Maulana sampaikan, jaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah sehingga berharap Allah ridho kepadanya dan diselamatkan dalam setiap apapun yang ada di muka bumi ini. Karena musibah yang terjadi di muka bumi ini tentunya diambil hikmahnya. Jangan menganggap itu semua sampai-sampai mengatakan Allah nggak adil. Nanti Ya Allah, kalau nauzubillah. diperlakukan nggak adil sama Allah Ya. bahaya. Aduh. Semua serahin sama Allah. Ya Allah, mata nangis gak jadi masalah, sedih gak jadi masalah. Baik. Tapi ingat kembali kepada Allah dan mungkin ini yang terbaik dari Allah. Sehingga apa? Ada hikmah besar yang Allah berikan kepada kita. Betul, Insya Allah amin. surga bagi kita. Masya Allah. Baik Ibu. Yang Semoga sabar Ibu ya, Bu. semangat terus. Jadi Kasih bahan semangat bermuasabah. ya. Semangat Ibu. Mm-mm. Ibu kenapa Ibu mau curhat juga? Silakan Ibu. Ibu kenapa sih Ibu? Ada apa Bu? Ada apa? Kenapa Bu? Ayo, mic, ayo, Ustadz. ngomong. Ustadz pakai Apa mic. ya ngomongnya ya? Gini, apa namanya? Ustadz pakai mic. Anak saya, Hah. Ustadz pakai mic. Iya Ibu. saya pakai mic ya? Iya. Anak saya itu pacaran dengan Oh ibu tahan dulu ibu ya. Tahan dulu sebentar. Karena kalau ibu mau curhat udah ada yang standby. Mas Fadli punya informasi yang menarik. Insya Allah Mas Fadli bisa jawab juga ya Bu. Silakan Mas Fadli. Oh, oke. Terima kasih banyak Mikdad. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah Ibu kenapa kok kelihatan sedih banget mukanya. Gini Mas, Ah, sebelumnya saya belum jawab salam ya. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Gini, Ibu. begini Mas ya, saya pengen curhat nih. Belakangan ini anak sebenarnya kakak ya dibilang tapi kayak anak gitu ya. Itu mengeluh matanya buram Mas. Itu anak apa saudara Ibu? Ya Kan anak-anak biasanya masih bagus matanya nih. enggak, itu saudara ya, tapi maksudnya udah kayak anak sendiri karena emang udah lama orang tuanya nggak ada gitu loh Mas. Tapi gini Bu, ini buat informasi semuanya ya. Buat itu sebenarnya saya punya solusinya nih. Ada solusinya, ini dia nih ya Masya Allah. Renovit Gold.
multivitamin dan mineral, lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral, juga beta karoten dan lutein yang baik untuk menjaga kesehatan mata, bisa melindungi retina mata dari efek penuaan dan paparan cahaya yang berlebih. Wah, selain itu manfaatnya apa lagi, Mas? Nah, Renovit Gold juga ya mengandung L-carnitin untuk membantu mencegah obesitas. Ada juga ekstrak huperzin untuk menjaga agar nggak cepat pikun. Renovit Gold juga sudah bersertifikasi halal dan bebas gula. Jadi aman untuk penderita diabetes, diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Oh, Mas dan keluarga konsumsi Renovit juga? Oh iya dong pastinya Bu. Nah nih buat Ibu ya, Masya Allah. Oke, dan untuk usia yang masih produktif, wajib nih minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana, Mas? Oh tenang Bu, Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah buat jamaah di rumah yang mau umroh atau naik haji, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di tanah suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Iya Bu, coba aja ini nih juga nih ya.